Coba dengar cuplikan audio berikut ini. Kamu bakalan dengar nama Yeni disebutkan. Laurel, Laurel, Laurel. Percaya gak sebenarnya nama yang disebutkan itu Laurel? Coba dengar sekali lagi. Laurel, 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 Laurel. Sekarang, apa yang kamu dengar? Klip audio yang pertama dan kedua itu sama persis, tetapi apa yang kamu dengar bisa berubah tergantung apa ekspektasimu, apa yang kamu percayai, dan apa yang kamu mau dengar. Ini ada hubungannya dengan cara kerja otak kita. Apapun yang terjadi di sekitar kita harus diterima panca indera kita terlebih dahulu seperti mata, telinga, atau kulit kita. Kemudian sinyal dari panca indera baru diproses oleh otak kita, yang mana otak membentuk sebuah persepsi atau gambar di dalam pikiran kita sehingga kita bisa melihat ataupun mendengar apa yang ada di sekitar kita. Eksperimen sederhana tadi mirip dengan proses ketika kita menerjemahkan suatu bahasa asing ke bahasa yang kita mengerti. Tergantung settingan di otak yang kita pilih, sebuah kata akan memiliki beberapa kata yang berbeda dalam bahasa yang berbeda. Ketika kamu mendengar klip audio tadi, meskipun audionya sama persis, apa yang kamu dengar bisa berbeda tergantung settingan persepsi yang menerjemahkan apa yang kamu dengar di otakmu. Semua hal yang kamu alami setiap hari juga akan melalui proses ini, mulai dari interaksi dengan orang lain hingga apa yang kamu lihat di media sosial. Interpretasimu akan sebuah pengalaman juga akan berbeda-beda dengan orang lain, tergantung apa yang kamu percayai tentang dirimu dan sekelilingmu. Contohnya, andaikan kamu percaya hal-hal negatif tentang dirimu seperti kamu tidak punya kemampuan atau kamu gak disukai orang. Lalu suatu hari, rekan kerjamu menjawab pertanyaanmu dengan ketus, padahal kamu cuma bertanya gimana progres kerjaan di tim kalian. Persepsi di otakmu yang percaya hal negatif terhadap dirimu akan menerjemahkan kejadian itu sebagai salahmu. Jangan-jangan kamu melakukan sesuatu yang salah yang membuat orang itu kecewa ataupun marah. Padahal kenyataannya, dia sedang ada masalah besar di rumahnya dan terbawa ke pekerjaannya. Skenario lain, andaikan kamu adalah orang yang percaya hal-hal positif tentang dirimu seperti kamu disukai banyak orang, kamu pintar bergaul, dan hidupmu sangat berkualitas. Ketika kamu punya persepsi seperti itu tentang dirimu, kemungkinan besar kamu tidak akan menganggap kejadian tadi sebagai salahmu. Situasinya sama, tetapi hasil akhirnya berbeda hanya karena perbedaan settingan persepsi di otakmu. Apa yang kamu percayai akan mempengaruhi cara pandang kamu terhadap dunia dan hidupmu. Kalau kamu adalah orang yang sulit merasa bahagia dan merasa hidupmu penuh masalah, jangan-jangan kamu selalu dipenuhi pikiran atau persepsi negatif. Masalahnya, settingan negatif itu cenderung tidak sesuai realita dan membuatmu sulit untuk bahagia. Kamu harus mengecek ulang apa settingan persepsi di otakmu yang menerjemahkan pengalaman-pengalaman yang terjadi di hidupmu. Kalau kamu bisa menyetel settingan persepsi di otakmu ke settingan yang benar, kamu akan lebih mudah merasa bahagia karena persepsimu terhadap pengalamanmu juga berubah. Ada dua cara yang bisa kamu lakukan. Pertama, repetisi. Kamu sebenarnya punya kemampuan dan kendali atas apa yang kamu mau pikirkan. Buktinya, saat ini juga kamu bisa bebas berpikir apapun juga yang kamu mau. Mikirin gebetan, mikirin apa yang kamu mau makan habis nonton video ini, dan lainnya. Ketika kamu memikirkan sesuatu hal secara berulang-ulang, kamu bisa perlahan-lahan mengubah settingan ini dan menyetelnya ke arah yang kamu mau. Berulang-ulang artinya perlu latihan dan tidak bisa instan. Latihlah pikiranmu berulang-ulang untuk menaklukkan pikiran negatif melalui tragic optimism, bersyukur, dan reframing seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Lakukan hal-hal itu sampai menjadi habit atau kebiasaanmu. Penelitian menunjukkan kebiasaan seperti menuliskan apa yang kamu syukuri setiap hari selama 21 hari berturut-turut saja pun dapat meningkatkan optimisme dan bahkan optimisme itu bisa bertahan selama 6 bulan. Kedua, kumpulkan bukti-bukti tak terbantahkan. Kalau saat ini kamu percaya kamu adalah orang yang malas yang tidak akan bisa berhasil dalam hidupmu, kamu bisa lakukan sesuatu sebagai bukti yang membantah persepsimu. Misalnya dengan menyelesaikan proyek kecil menulis novelmu, membentuk tubuh impianmu dengan rutin nge-gym, dan hal lain yang kamu sudah lama rencanakan tapi selalu tertunda. Nantinya saat kamu terpancing untuk memandang dirimu dengan persepsi yang salah lagi, kamu sekarang sudah punya bukti yang membantahnya. Kamu bisa membuktikan ke dirimu, kamu pun bisa berhasil mencapai sebuah prestasi dalam hidupmu dan kamu ternyata tidak semalas yang kamu kira. Kalau kamu sedang berjuang mengatasi rasa malas, bisa cek video kita tentang malas. Sekarang kamu mungkin berkata,
Kamu gak tahu sih apa yang aku alami. Coba kamu di posisiku. Aku sedang kesulitan, gimana bisa bahagia? Aku gak akan bisa bahagia sebelum aku sukses. Pandangan umum menganggap untuk bisa bahagia harus mencapai prestasi besar dulu. Kalau punya uang banyak baru bisa bahagia. Kalau jadi influencer terkenal, kalau punya jabatan tinggi, kalau punya pacar yang cantik atau ganteng kayak opa-opa Korea. Kenyataannya, kesuksesan itu tidak menentukan kebahagiaanmu, walaupun orang yang sukses cenderung lebih banyak kesempatan untuk bisa bahagia dibandingnya tidak. Menariknya, banyak studi ilmiah menunjukkan ternyata kebahagiaanlah yang justru menentukan kesuksesan. Kebahagiaan mendahului kesuksesan, bukan sebaliknya. Emosi positif seperti bahagia akan memicu otak mengeluarkan hormon serotonin dan dopamin yang sangat berperan dalam tingkat motivasi, kemampuan motorik, daya ingat, kemampuan memecahkan masalah, fokus, dan kemampuan berpikir kritis untuk menganalisa sebuah keadaan. Serotonin dan dopamin yang dihasilkan akan membuat seseorang mampu berpikir cepat dan kreatif serta membantu meningkatkan kemampuan sosial, fisik, dan intelektual. Ini yang menjadi alasan seseorang yang punya persepsi positif 31% lebih produktif dari mereka yang negatif, mampu menjadi pemimpin yang berhasil dan memiliki performa yang jauh lebih tinggi. Penelitian lain di tahun 2018 oleh peneliti Stanford terhadap siswa sekolah menunjukkan adanya peningkatan aktivitas di hipokampus, yaitu area di otak yang berperan dalam daya ingat dan kemampuan belajar. Intinya, orang yang bahagia akan memiliki otak yang bekerja jauh lebih baik dalam segala hal. Memang ada hal tertentu yang di luar kendalimu seperti kamu tidak bisa memilih di keluarga mana kamu mau dilahirkan, paras wajahmu, dan sebagainya. Tetapi kamu bisa mengendalikan reaksi dan persepsimu yang akhirnya itulah yang bisa mengubah keadaanmu. Mari kita berandai-andai lagi, seandainya kamu didiagnosa menderita kanker di usia 27 tahun dan hanya ada 2% harapan sembuh. Di saat kamu paling membutuhkan support dari orang-orang tercintamu, pasanganmu malah meninggalkanmu dan rumah tanggamu terpaksa berakhir. Sedih, marah, kecewa, putus asa. Reaksi-reaksi itu terlihat sangat wajar di situasi ini. Tapi wanita ini memilih respon berbeda yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Ya, inilah kisah nyata yang dialami Jane Marcheski, wanita yang mengikuti audisi American Got Talent di tahun 2021 dan lebih dikenal dengan nama panggung Night Birdie. Jane menginspirasi banyak orang dengan persepsinya yang sangat positif walaupun hidupnya sangat menyedihkan. Salah satu perkataannya yang menginspirasi adalah, kamu tidak bisa menunggu sampai keadaanmu baik baru kamu memilih untuk bahagia. Jane bahkan berkata, harapan sembuh 2% bukanlah 0%. Dia memilih melihat harapan 2%, bukannya melihat 98% kemungkinan yang gagal. Jane memilih melihat gelas sebagai setengah penuh, bukan setengah kosong. Seperti Jane, kamu mungkin berada di sebuah situasi sulit di mana kamu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sangat terbatas. Kamu tidak bisa memilih hidup seperti yang kamu mau, membeli apapun yang kamu mau, kuliah di universitas yang kamu mau karena kondisi finansial yang sulit, atau berbagai keterbatasan lainnya. Tapi, kamu bisa memilih persepsimu akan dirimu, akan hidupmu, dan apa yang akan kamu lakukan setelah ini. Kamu bisa memilih apa yang akan kamu lakukan terhadap situasi yang di dalam kendalimu. Memilih untuk bahagia bukan berarti kita berpura-pura semuanya baik-baik saja. Memilih untuk bahagia artinya kamu tahu kondisimu belum sebaik yang kamu harapkan, tetapi dengan sadar kamu tetap memilih untuk bersikap, so what? Aku mau tetap memilih bahagia. Aku memilih tidak menyerah dengan keadaanku. Aku punya kendali atas hidupku, reaksiku, dan persepsiku. Jangan tunggu keadaanmu membaik sebelum kamu memutuskan untuk bahagia. Bahagialah, dan justru kekuatan dari bahagia itu yang akan mulai mengubah keadaanmu. Bahagialah karena kamu layak untuk bahagia. Menangi hidupmu, see you guys.